pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, minggu ini kita masuk di pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ya. Setelah minggu kemarin teman-teman membahas atau mempelajari ya mengenai dampak dari adanya suatu kegiatan seperti itu. Nah, untuk minggu ini kita akan lanjutkan materinya. Namun sebelum kita bahas ya mengenai materi pada minggu ini, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu terkait deskripsi mata kuliahnya ya. Oke. Nah, untuk mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini itu sebenarnya terdiri dari 3 SKS ya. 2 SKS itu perkuliahan dan 1 SKS-nya tutorial ya. Untuk tutorialnya nanti akan dibimbing oleh dosen kelas masing-masing ya dengan metode pembelajaran berupa case base. Jadi nanti untuk mata kuliah ini nanti akan ada beberapa kasus ya yang akan kita bahas dan atau kita diskusikan. Kemudian nanti akan kita hubungkan dengan konsep-konsep terkait ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Untuk mata kuliah ini sebenarnya masih mata kuliah aplikasi ya dari dalam ilmu ekonomi. Cuma memang lebih spesifik kita mempelajari terkait sumber daya seperti itu ya. Jadi aplikasi dari ilmu ekonomi terhadap sumber daya dan lingkungan. Nah, untuk deskripsinya mata kuliah ini akan memberi wawasan dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan serta analisis kebijakan yang relevan. Konsep sumber daya alam dan lingkungan yang telah diajarkan itu nanti selanjutnya diterapkan baik pada sumber daya yang terbarukan ya dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, ini yang sudah kita bahas juga pada minggu kemarin. Lalu secara lebih spesifik peran sumber daya alam dan lingkungan di sektor agrokompleks ya, berarti tidak hanya dari sektor pertanian saja tapi juga perikanan, kehutanan seperti itu. Makanya kalau kita bicara terkait konteks sumber daya sebenarnya tidak hanya pertanian saja tapi pertanian secara umum seperti itu ya, agrokompleks. Kemudian akan dipelajari dengan pendekatan problem based learning. Alokasi sumber daya ini akan dianalisis baik dalam kerangka pasar persaingan sempurna ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah aplikasi dalam ilmu ekonomi ya. Di dalam ilmu ekonomi dasar Anda belajar terkait struktur pasar seperti itu ya. Ada pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik dan sebagainya. Nah, maupun pada kondisi pasar yang tidak bersaing sempurna. Ya, jadi konteks mempelajarinya itu dalam 2 kondisi pasar tersebut. Kemudian serta kegagalan pasar yang antara lain diindikasikan oleh fenomena adanya eksternalitas negatif. Lalu selain itu, sejumlah model teoritis pada berbagai masalah lingkungan juga diintroduksi atau diperkenalkan selama perkuliahan. Diharapkan mahasiswa dapat mulai mengembangkan pertanyaan yang normatif, kritis ya, yang tentu saja sangat berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kemudian tentang berapa banyak korbanan atau cost yang harus dialokasikan untuk memperbaiki degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Lalu serta beberapa efisien instrumen kebijakan yang ini nanti akan diterapkan untuk memberikan solusi ya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan sehingga dapat menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan di masa mendatang ya. Jadi nanti kita belajar terkait konsepnya, kemudian problem-problem ya yang dihadapi dalam sumber daya ya tadi agrokompleks tadi, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang memang itu digunakan atau diambil untuk mengatasi berbagai solusi atau masalah yang dihadapi oleh sumber daya tersebut ya. Baik, itu terkait deskripsi singkat mata kuliahnya. Lalu untuk materinya ya, selama 14 pertemuan itu nanti secara umum ada 11 materi yang akan kita sampaikan. Nah, 11 materi ini itu nanti akan ada 1 materi yang memang selesai disampaikan di TM pertama ya atau 1 pertemuan seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin memerlukan 2 pertemuan 1 pertemuan atau lebih ya. Untuk yang pertama terkait pendahuluan, kemudian yang kedua isu-isu aktual, masalah tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, serta faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga terkait eksternalitas, public goods dan common property ya, kepemilikan milik umum. Kemudian yang keempat, aplikasi model tata kelola sumber daya lahan yang optimal. Nah, sumber daya yang akan kita bahas di sini nanti itu terkait sumber daya lahan, air, pertanian, kemudian ada kehutanan dan perikanan ya.
Kemudian bagaimana kalian juga akan diperkenalkan bagaimana teknik untuk memvaluasi atau menilai dari sebuah sumber daya. Karena pada kenyataannya nilai-nilai dari sumber daya itu biasanya ada yang sifatnya tangible dan intangible. Tangible itu bisa diukur, ya. Intangible itu tidak bisa diukur. Nah, banyak kasus di mana sumber daya itu sebenarnya sifatnya intangible, tidak bisa diukur secara langsung secara moneter. Makanya kita menggunakan pendekatan valuasi sumber daya, ya. Kemudian analisis cost benefit, ya, untuk sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, ya, di pertemuan terakhir di semester ini nanti kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip ekonomika lingkungan. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, yang pertama tentu saja teman-teman secara umum diharapkan mampu untuk memahami, menjelaskan dan memahami apa saja konsep-konsep yang dipelajari dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya. Termasuk tadi pengertian sumber daya itu apa, kemudian kategorisasi, ya, jenis-jenis sumber daya yang terbarukan itu apa saja, yang tidak terbarukan itu saja apa saja, termasuk pengklasifikasian sumber daya, kemudian juga termasuk barang publik itu contohnya apa saja, ya. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan model tata kelola sumber daya lahan, kemudian air, kemudian kehutanan, perikanan dan lain sebagainya, ya. Kemudian untuk CPMK kedua, mahasiswa nanti diharapkan untuk menumbuh kepekaan dan kepedulian sosial terhadap kelompok masyarakat yang terdampak tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang tidak optimal. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, ini mampu mengkomunikasikan dan mengkonstruksi pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. Nah, pemikiran seperti ini itu bisa muncul ketika teman-teman itu sebenarnya sudah tadi CPMK pertama itu sudah bisa tercapai, ya. Teman-teman kalau misalkan sudah paham dan istilahnya sudah bisa menjelaskan, nah, diharapkan nanti teman-teman, ya, di capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa mengkomunikasikan dan mengkonstruksi pemikiran logis, kritis dan sistematis seperti itu. Untuk apa? Tentu saja untuk untuk pengembangan aksi kewirausahaan sosial. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran pada program studi kita, ya. Oke. Kemudian yang CPMK keempat yaitu mampu mengadaptasi dan memodifikasi, ya, alternatif kegiatan kewirausahaan sosial berbasis konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang kemudian ini diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan, ya, seperti itu. Jadi kira-kira untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah sumber daya alam dan lingkungan ada 4 capaian, ya. Baik. Sekarang saya lanjutkan untuk materi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai eksternalitas, ya, kemudian common property rights dan kegagalan pasar. Jadi ketiga kata ini itu sebenarnya punya hubungan yang sangat erat seperti itu, ya. Oke. Nah, dari pertemuan hari ini sebenarnya yang diharapkan, ya, atau capaian pembelajarannya yang pertama adalah mampu mengingat dan menjelaskan kembali konsep eksternalitas, ya. Karena teman-teman menempuh mata kuliah ini pada semester 6, ya. Semester 6. Jadi konsep eksternalitas ini sebenarnya sudah beberapa kali dibahas di mata kuliah sebelumnya, ya. Oke, kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi berbagai barang publik dan common property, ya. Nanti kita diskusikan apa bedanya sebenarnya barang publik dan common property, ya. Kemudian yang ketiga mampu mengaplikasikan konsep common property right dan eksternalitas ini untuk menganalisis penyebab kegagalan pasar atau market failure, ya. Mungkin teman-teman udah sering mendengar, ya, istilah ini pada, ya, mungkin di mata kuliah yang lain, ya. Nah, nanti kita diskusikan kenapa kok adanya eksternalitas ini kemudian sebenarnya mendorong adanya market failure atau kegagalan pasar. Kemudian untuk struktur presentasi, ya, nanti saya akan menjelaskan dulu pendahuluannya, kemudian konsep eksternalitas, ya, kemudian property right, ya, jadi hak kepemilikan atas suatu barang seperti itu, kemudian kegagalan pasar dan bagaimana cara menangani eksternalitas. Oke. Nah, untuk pendahuluan, nah, kenapa kok eksternalitas itu muncul, ya? Sebenarnya hal ini di awal mulai karena adanya aktivitas manusia, khususnya ekonomi. Jadi kalau kita bicara terkait aktivitas ekonomi, itu kan sebenarnya ada dua aktivitas utama, ya. Yang pertama itu adalah produksi, yang kedua adalah
konsumsi ya. Nah, aktivitas ini kemudian menyebabkan problema lingkungan atau menyebabkan masalah lingkungan seperti itu. Masalah problema tersebut salah satunya adalah permintaan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam dan dalam menyediakan sumber daya. Nah, interaksi yang tidak seimbang antara dua aspek tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya problema lingkungan, kemudian akan menyebabkan eksploitasi berlebihan seperti itu. Ya, ya kayak misalkan aktivitas kalian melakukan konsumsi, ya menghasilkan apa? Limbah, ya limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini dibuang kemana? Ke tanah mungkin ya. Lahan tadi yang sudah saya sampaikan, lahan itu kan sebenarnya salah satu bentuk sumber daya. Tanah atau lahan itu sebenarnya dia punya kapasitas yang namanya kapasitas asimilatif. Jadi dia sebenarnya bisa memulihkan dirinya. Jadi ketika Anda membuang sampah di tanah itu sebenarnya bisa menguraikan sampahnya, iya enggak? Iya. Tapi pada tingkat tertentu kemampuan tanah untuk berkapasitas bisa menguraikan tanah itu akan berkurang ketika terlalu banyak sampah yang dibuang seperti itu ya. Nah, makanya berarti ini permintaan untuk tanah, permintaan akan sumber daya lahan tadi ya yang digunakan untuk membuang sampah itu kemudian dianggap berlebihan ya, melebihi daya dukungnya seperti itu. Nah, aktivitas ekonomi ini itu sebenarnya akan menghasilkan dampak. Nah, itu yang disebut dengan eksternalitas ya. Dampak atau eksternalitas. Dampak ini sebenarnya nanti bisa berupa dampak negatif ataupun positif ya. Jadi dalam aktivitas rumah tangga atau rumah tangga berarti kan aktivitasnya konsumsi ya. Kemudian kalau misalkan dalam aktivitas produsen ya, berarti produksi. Berarti aktivitasnya ini sebenarnya akan menghasilkan dampak lingkungan. Dampak lingkungannya ini bisa berupa dampak positif ataupun negatif. Nah, jadi pengertian eksternalitas ini bisa kita identifikasi atau kita bisa definisikan sebagai suatu aktivitas yang bisa menghasilkan dampak terhadap lingkungan baik positif maupun negatif. Nah, dalam bahasa ekonomi ini memang disebut dengan eksternalitas. Menurut pendapat Pindik ya, misalkan ada beberapa para ahli ini berpendapat bahwa eksternalitas itu merupakan efek langsung yang dihasilkan dari suatu aktivitas seseorang ya, individu, bisa rumah tangga atau perusahaan yang dia itu berdampak terhadap kesejahteraan orang lain ya. Jadi dia dampaknya itu mengurangi kesejahteraannya orang lain ya. Baik orang lain ya secara individu ataupun perusahaan kesejahteraan produsen lain sebenarnya. Jadi di sini perusahaan lain di sini itu juga bisa didefinisikan sebagai produsen lain ya. Oke. Nah, baik pada aktivitas produksi maupun konsumsi yang dalam hal ini dampak itu tidak diatur dalam mekanisme harga pasar ya. Maksudnya bagaimana kalau misalkan ada dampak nih ya. Kemudian misalkan ada pencemaran lingkungan ya, nah itu kan sebenarnya mengurangi apa? Mengurangi kesejahteraan, ya kan? Nah teman-teman kan kemarin KKN nih di Cipta Mulia, nah, ada isu lingkungan nggak di situ? Ada. Apa contoh isu lingkungannya? Ada limbah ya. Limbahnya di mana? Dibuang ke sungai. Berarti kan sumber dayanya di sini berapa sumber daya? Air ya, sumber daya air ya. Itu dampak dari aktivitas apa sih? Produksi, perusahaan, pabrik, ya kan? Nah, itu mengurangi kesejahteraan enggak? Iya. Dalam bentuk apa pengurangannya? Konsumsi masyarakat terhadap penggunaan air tersebut. Konsumsi, kalau ketika sungainya memang digunakan untuk konsumsi, berarti akan mengurangi konsumsi rumah tangga atau individu terhadap air tersebut. Ya. Ada dampak lain menurut kalian? Kesehatan, iya kan? Pencemaran bau mungkin ya, kan udara jadi tercemar dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ketika orang itu merasa tidak nyaman karena ada keberadaan limbah tadi atau pencemaran, berarti hal ini individu yang merasakan itu berarti merasakan adanya penurunan kesejahteraan
ya individu seperti itu ya. Jadi ada penurunan kesejahteraan. Nah, dalam hal ini ketika Anda merasa bahwa Anda terganggu ya terkait dari dampak lingkungan yang dihasilkan, ini menjadi sebuah eksternalitas ketika dampak ini tidak diatur dalam mekanisme harga pasar. Gampangannya Anda tidak diberi insentif atau kompensasi. Seperti itu ya. Ini menjadi eksternalitas. Kenapa orang yang terkena dampak itu tidak diberi kompensasi seperti itu ya. Nah, nggak tahu teman-teman kalau di tempat KKN kemarin apakah warganya diberi kompensasi atas bau limbah dari perusahaan, mungkin perusahaan sepatu ya sepertinya ya, kalau di Ciptomulyo ya diberi kompensasi nggak? Teman-teman kan kemarin sudah berinteraksi sih sama warga. Enggak, berarti aktivitas dari produsen, mungkin produsen sepatu itu merupakan aktivitas produksi yang menghasilkan eksternalitas negatif. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi tadi ya, apabila tindakan atau aktivitas ini menyebabkan biaya atau kerugian pada pihak lain, maka ini disebut dengan eksternalitas negatif. Tapi sebaliknya, ketika aktivitas ini sebenarnya menimbulkan manfaat, ya aktivitas kan sebenarnya dua dampaknya, ya entah itu positif atau negatif. Kalau aktivitasnya ini menghasilkan manfaat yang positif, maka kita bisa menyebutnya ini adalah eksternalitas positif, seperti itu ya. Nah, eksternalitas ini bisa terjadi antara siapa? Bisa produsen, konsumen, atau antara produsen dan konsumen, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan 4 jenis eksternalitas dari hubungan dari siapa yang menghasilkan eksternalitas. Kalau secara konsep ya, jadi tadi kalau misalkan ada perusahaan sepatu menghasilkan limbah, tapi perusahaan sepatunya tidak memberikan kompensasi kepada warga ya di sekitar yang memang terkena dampak, entah itu dari pencemaran airnya, pencemaran udara, bau limbah kan sangat kuat ya, seperti itu loh. Artinya kan kesejahteraan ini juga bisa dilihat dari Anda mungkin tidak merasa nyaman ketika berada di tempat itu. Itu sebenarnya kesejahteraannya sudah menurun, seperti itu ya. Jadi untuk eksternalitas negatif, konteks tidak diatur dalam mekanisme harga pasar. Jadi misalkan pihak satu atau pihak yang menghasilkan eksternalitas negatif ya, tidak memberikan kompensasi kepada pihak dua yang terkena dampak dari pencemaran ya. Kemudian untuk konteks eksternalitas positif, pihak dua ya, jadi pihak dua itu yang yang terkena dampak ya, seperti itu ya. Dia tidak pihak dua yang menikmati manfaat dari aktivitas yang dihasilkan oleh pihak satu, maka pihak dua ini tidak membayar atau tidak memberikan insentif kepada pihak yang menghasilkan dampak ya. Jadi dalam konsep eksternalitas seperti itu. Jadi tidak diatur dalam mekanisme harga pasar ya, artinya yang terkena dampak itu tidak memberikan kompensasi. Oke, contohnya apa? Kalau di eksternalitas positif ya, keberadaan pepohonan ya. Jadi kalau misalkan kita bicara terkait sumber daya hutan ya, hutan itu kan memang kumpulan dari sejumlah pohon seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang menanam pohon atau orang-orang yang melakukan konservasi itu sebenarnya menghasilkan eksternalitas positif mereka. Tapi apakah orang-orang yang melakukan konservasi itu diberikan insentif oleh orang-orang yang mungkin menerima benefit dari keberadaan konservasi? Tidak. Nah, berarti orang ini ya, pelaku yang menghasilkan dampak, berarti aktivitas dari yang menghasilkan atau menanam pohon ini berarti dia menghasilkan eksternalitas positif, seperti itu ya. Agroforestry, apa agroforestry? Teman-teman tahu nggak agroforestry? Konservasi hutan yang bagaimana? Hutan lindung. Ada yang tahu lebih tepatnya? Agroforestry itu konsep di mana mencoba mengkombinasikan ya antara tanaman kayu dengan tanaman semusim, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau di mata kuliah seperti di pertanian berlanjut nanti akan bisa memahami kenapa kok harus ada model pengelolaan hutan seperti ini, seperti itu ya. Oke, nah adanya pepohonan, ruang terbuka hijau, agroforestry, termasuk hutan, itu akan menghasilkan eksternalitas positif. Kenapa? Karena dari keberadaan sumber daya ini tadi, ya, itu dia menghasilkan berupa jasa lingkungan. Ya.
Jasa lingkungannya berupa apa? Penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, penahan air tanah, dan sebagainya. Oke, di sini ada yang rumahnya batu? Nggak ada ya? Daerah-daerah yang dataran tinggi? Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan beberapa tahun yang lalu pernah mendengar ada berita bahwa Batu itu kebanjiran, kemudian tanah longsor. Itu sebenarnya masalah utamanya itu apa? Kenapa kok tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, kemudian kenapa kok banyak sekali bencana alam seperti itu? Ya, salah satunya itu karena memang adanya pengurangan tutupan lahan. Ya. Jadi tutupan lahan itu semakin berkurang. Kalau tutupan lahan semakin berkurang, apalagi daerah tinggi itu kan memang secara normatif harusnya kan ditanami tanaman tahunan seperti itu ya. Nah, kalau udah habis hutannya ya berarti tinggal nunggu aja banjir, longsor dan sebagainya. Dalam hal ini berarti ketika hutan itu habis, berarti orang yang mungkin sebenarnya awalnya memperoleh manfaat dari keberadaan hutan, berarti kan manfaat yang diterima sekarang hilang, seperti itu. Ya. Itu terkait eksternalitas positif. Oke, kemudian contohnya negatif, hal negatif gampang banyak ya, pencemaran limbah pabrik, kemudian kendaraan bermotor, kemudian limbah rumah sakit, termasuk aktivitas petani, itu kan produksi ya sebenarnya aktivitasnya. Ketika memang menggunakan bahan-bahan yang itu memang bahan-bahan kimia, pestisida kimia, kemudian mungkin pupuk kimia seperti itu, ini kan menghasilkan residu, ya kan, menghasilkan residu. Nah, berarti aktivitas produksi ini berarti menghasilkan eksternalitas negatif seperti itu. Dalam hal ini, apakah misalkan, ternyata residu kimianya ngalir ke sungai nih, ya, sungai ini padahal mungkin dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk nyuci baju. Tapi apakah petani akan memberikan kompensasi kepada orang-orang yang nyuci baju? Enggak, ya. Dalam hal ini berarti eksternalitas negatif itu tidak diatur dalam mekanisme harga pasar. Seperti itu. Oke. Termasuk tadi ya, ada limbah mungkin ya rumah sakit dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara terkait interaksi dari pelaku ekonomi ya. Jadi sebenarnya nanti ada 4 jenis eksternalitas ya. Tergantung siapa yang menghasilkan dan siapa yang menerima dampaknya. Untuk yang pertama itu eksternalitas produsen terhadap produsen lain ya. Jadi untuk yang disebutkan yang pertama kali ini adalah pihak pertama yang menghasilkan eksternalitas atau dampak seperti itu. Berarti aktivitas produsen ini mencemari atau menyebabkan dampak lingkungan itu yang merugikan produsen lainnya. Ya. Oke, jadi contohnya apa? Kalau tadi misalkan contohnya apa? Kalau yang di aktivitas produksi petani tadi, kalau ngalirnya ke sungai, sungainya Hah? Jadi kalau misalkan eksternalitas produsen sama produsen itu bisa limbah pabrik itu kan ngalir sampai ke laut. Nah, laut itu bisa mengganggu produksinya nelayan. Oke, betul sekali ya. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan limbah pabrik, biasanya kan memang ada beberapa yang dialirkan ke laut ya. Nah, aktivitas produksi ini berarti dia mengganggu aktivitas produsen lainnya. Ya, seperti itu. Itu produsen terhadap produsen lain. Kemudian yang kedua, produsen terhadap konsumen. Apa contohnya produsen terhadap konsumen? Mungkin selain Amelita, ada yang mau mencoba menjawab? Bisa memberikan contoh? Produsen ke konsumen. Konsumen ini bisa berupa rumah tangga sebenarnya ya. Case-nya mungkin bisa ada di Jatimulyo ya Bu. Citemulyo. Di sana kan ada gacuan ya Bu. Jadi katanya mereka itu limbahnya dibuang langsung ke sungai. Yang membuat masyarakat di sana kurang nyaman. Oke. Artinya di sini konsumen dalam hal ini bisa berupa rumah tangga ya. Rumah tangga kan biasanya melakukan aktivitas konsumsi seperti itu ya. Ya rumah tangga jadi tidak nyaman dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, konsumen terhadap konsumen lain. Nah, ini contohnya gampang ini. Apa contohnya? Konsumen ini menghasilkan dampak terhadap konsumen lain. Berarti aktivitas konsumsi itu menghasilkan dampak negatif ke konsumen lainnya. Jadi salah satu contohnya itu adalah saat melakukan aktivitas konsumsi rokok seperti itu ya. Itu kan aktivitas konsumsi.
Nah, kalau misalkan beraktivitas di sekitar orang yang tidak merokok, ya berarti kan aktivitas ini mengganggu kesejahteraan orang lain, sebenarnya kan terganggu dengan asap rokok. Tapi orang yang merokok ini tadi, ya ngasih kompensasi nggak ke orang yang kena asap? Ya betul memang ya, itu makanya dia jadi eksternalitas negatif. Nah, itulah yang kemudian kenapa eksternalitas itu perlu ditangani, gampangannya gitu. Ya, bagaimana cara penanganannya? Nah, ini memang perlu adanya kebijakan pemerintah. Oke, kemudian aktivitas konsumen yang berdampak pada aktivitas produsen. Nah, berarti sekarang konsumen yang menghasilkan pencemaran dan ini berdampak pada produsen. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus limbah rumah tangga, ya enggak? Biasanya kalau di pedesaan itu kan lahan-lahan pertanian itu kan dekat dengan rumah-rumah warga ya. Nah, ketika rumah-rumah warga atau rumah tangga ini membuang sampah sembarangan, nah limbahnya biasanya akan mengganggu petani ya. Karena apa? Karena ya kan buang plastik di lahan pertanian atau buang sampah makanan apapun lah itu ya. Ini berarti dia mengganggu aktivitas produsen seperti itu ya. Itu secara umum untuk untuk jenis dari eksternalitas ya berdasarkan hubungannya. Nah, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya Bu, apakah seluruh aktivitas ekonomi itu menghasilkan eksternalitas? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini terkait pencemaran optimal sebenarnya. Jadi pada suatu aktivitas, ketika masyarakat atau kan eksternalitas tadi pengertiannya bagaimana? Dampak ya, ekonomi yang dia itu menurunkan kesejahteraan orang lain ya atau masyarakat yang dalam hal ini tidak diatur dalam mekanisme harga pasar. Jadi ketika ada aktivitas produksi atau konsumsi, ketika itu sebenarnya menghasilkan dampak, tapi orang di sekitarnya tidak merasakan bahwa itu dampak, itu tidak dianggap eksternalitas. Ya, itu terkait konsep pencemaran optimal sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang kalau misalkan tadi ya kita bicara terkait proses asimilasi dari sumber daya lahan, tanah tadi ya, itu kan sebenarnya ketika kita buang limbah pun ya sampah dalam jumlah atau kapasitas tertentu, tanah itu sebenarnya bisa memulihkan diri sebenarnya. Ya. Jadi eksternalitas itu tidak dalam beberapa konsep ya. Jadi eksternalitas itu bisa dikatakan ada eksternalitas ketika memang ada orang yang merasakan dampak negatif dari aktivitas itu. Ya, ini sebenarnya sama halnya yang terjadi di Cipto Mulyo. Ternyata orang-orang nggak ada yang protes, ya enggak. Jadi mereka tidak menganggap bahwa itu eksternalitas. Kenapa? Karena mereka tidak merasa tidak ada penurunan dalam kesejahteraan. Seperti itu ya, itu dalam beberapa konsep. Nah, untuk pencemaran optimal nanti akan dibahas di pertemuan khusus. Baik, teman-teman, jika tidak ada diskusi lagi untuk untuk pertemuan minggu ini ya. Jadi untuk mengukur atau mengakses apakah capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan hari ini itu tercapai, maka saya memberikan tugas ya untuk teman-teman. Jadi ini studi kasusnya terkait kegagalan pasar. Untuk deskripsi tugasnya nanti silahkan teman-teman berkelompok untuk mengerjakan tugas ini, kemudian menganalisis satu studi kasus yang nyata, misalnya penangkapan ikan berlebih, adanya polusi udara, deforestasi atau penggundulan hutan, ya, kemudian atau kemacetan lalu lintas, di mana analisis dari kasus ini itu harus mencakup bagaimana eksternalitas atau pengelolaan common property ini akan menyebabkan kegagalan pasar ya. Kemudian yang kedua, usulan solusi atau penanganan berbasis konsep common property right atau penginternalisasian eksternalitas ya. Jadi nanti silahkan tugasnya dikerjakan dalam bentuk makalah dan kemudian juga dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Minggu depan sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya, kita akan mendiskusikan terkait tugas yang sudah teman-teman kerjakan ya. Nanti teman-teman akan saya pilih secara random ya. Kelompok mana yang harus maju seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Kita bertemu kembali untuk minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.